Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Gembak Wareng, tentunya channel seputar dunia informasi perpuyuhan. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang update harga telur puyuh bulan Desember. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, buat teman-teman yang lagi bergabung, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe. Oke, bagaimana nih kabarnya teman-teman semua peternak puyuh dimanapun kalian berada? Saya doakan semoga usaha ternak puyuhnya selalu diberi kemudahan dan kelancaran. Amin. Bagaimana untuk saat ini untuk sistem penjualan teman-teman, terutama untuk penjualan telur puyuh ya? Apakah di daerah teman-teman ini masih lancar ataupun stabil ataupun banyak kendala ya? Di sini di tempat saya alhamdulillah untuk masalah penjualan masih lancar jaya ya. Karena di sini untuk para tengkulak itu tetap konsisten meskipun saat ini harga telur puyuh sedang turun drastis ya pastinya. Nah, buat teman-teman di sana mungkin banyak yang susah untuk menjual telurnya saat ini. Jika penjualan mandiri atau tidak ikut tengkulak, biasanya untuk sistem penjualannya itu agak susah karena untuk permintaan sendiri saat ini itu agak sepi ya. Di pasar pun juga permintaan pasar juga sangat sepi karena mungkin di daerah saya itu banyak kendala sekali. Yang terutama itu kendalanya adalah peternak baru yang mulai beternak puyuh akan tetapi tidak tahu dalam hal penjualan, karena banyak peternak baru itu kemarin itu telurnya dijual mandiri karena harganya itu sangat tinggi ya waktu kemarin, beda sama ketika tengkulak untuk membeli dari peternak langsung. Biasanya untuk per kardusnya itu selisihnya 10-15 ribu untuk per kardusnya. Jadi banyak peternak pemula yang tertarik ingin menjual telur puyuhnya secara mandiri, akan tetapi tidak memikirkan jangka panjang yang harus dilewati tentunya ya, karena di masa-masa sulit seperti ini itu biasanya permintaan pasar pun juga sepi. Beda ketika teman-teman peternak itu ikut pengepul ya atau tengkulak, itu dalam keadaan rame sepi itu mesti tetap diambil biarpun harganya mengikuti update terkini, tetapi kita tidak usah susah-susah untuk menjual telur kita nantinya ya. Jadi kita harus memikirkan jangka panjangnya dulu. Nah, untuk harga telur di tengkulak itu biasanya emang selisih untuk harganya itu sekitar 10.000 ya dari harga di pasar. Jadi ya mungkin para peternak pemula mikirnya keuntungannya lebih banyak karena perdusnya itu selisihnya 10.000. Nah, buat teman-teman itu saya sarankan mending ikut tengkulak saja ya atau pengepul telur, karena kalau tengkulak dan pengepul telur itu pastinya konsisten dalam sistem pengambilan telur puyuhnya. Oke, di musim pergantian tahun seperti ini itu sudah pernah terjadi pada tahun kemarin ya. Kayaknya seperti sudah musim ya, karena setiap tahun mesti ada penurunan harga telur puyuh. Nah, seperti tahun kemarin di masa-masa pergantian seperti tahun seperti ini itu juga telur puyuh mengalami penurunan, dan ini terjadi lagi ketika mau pergantian tahun. Harga telur puyuh juga mau turun ya, bahkan sudah turun untuk sekarang, bukan mau lagi tapi sudah turun. Dan biasanya untuk para peternak pemula yang belum pernah ternak puyuh sama sekali, itu ketika mengalami hal yang seperti ini itu kaget, dan mereka biasanya
tidak mau melanjutkan usaha ternak puyuhnya karena pemikirannya keuntungannya yang sangat sedikit. Nah, mungkin peternak puyuh itu harus cerdas-cerdas bagaimana cara mengatasi supaya hasilnya tetap ada ya, biarpun sedikit tetapi tetap ada hasilnya. Mungkin kalau menggunakan pabrikan keuntungannya itu sangat sedikit ya. Jadi teman-teman bisa mengambil langkah solusi menggunakan pakan campur di masa harga telur yang seperti ini. Untuk mungkin buat teman-teman untuk menggunakan pakan campur itu juga harus ada tahapan dalam proses untuk pergantian pakannya ya. Jangan langsung dikasih pakan campur sepenuhnya, nanti telur puyuhnya juga bisa mengalami drop. Kalau ingin mengganti pakan campur itu tahapannya pakan pabrikannya itu dikasih bekatul paling enggak itu 5 kilo dulu lah untuk masa pencampuran pertama, dan untuk selanjutnya bisa ditambahkan bekatulnya itu 10 kilo, dan untuk selanjutnya itu ditambah lagi 15 kilo, dan yang terakhir yaitu 20 kilo ya untuk perbandingan satu karungnya. Untuk konsentratnya itu untuk per karung perbandingannya itu 4 kilo dan mineralnya itu 1 kilo. Dan saya sarankan untuk pengoplosannya itu harus menggunakan bekatul yang halus ya, dan harus dicampur secara merata. Itu adalah salah satu saran saya bagaimana untuk mengatasi untuk harga pakan yang naik dan sedangkan untuk harga telur puyuh yang turun terus ini. Oke, langsung saja ke topik pembahasannya. Untuk update harga telur terkini di daerah saya itu harganya 180.000 untuk harga per dusnya. Tapi mungkin di tempat teman-teman juga nggak sama ya, di tempat teman-teman mungkin juga berbeda, nggak bisa disamakan untuk daerah saya. Tetapi untuk update harga terkini bulan Desember itu harganya 180. Nah, untuk harga sebelumnya itu harganya 185. Ini turun lagi Rp5.000. Oke, sekian dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.